Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penelaah serta teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Dona Ramadhani, dengan ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sintesis nanopartikel titanium dioksida atau TiO2 dari prekursor TiOSO4 hasil ekstraksi mineral ilmenit melalui ultrasonik daya tinggi. Adapun outline yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan, terdapat latar belakang kenapa dilakukannya penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia yaitu mineral ilmenit atau dengan rumus kimia FeTiO3. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2012, disebutkan bahwa terdapat 40 juta ton cadangan mineral ilmenit, di mana terdapat kandungan dominan yaitu Fe dan Ti. Mineral ilmenit ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan melimpahnya mineral ilmenit sendiri, maka dapat dilakukan usaha untuk memaksimalkan pengolahan ilmenit di Indonesia. Pemanfaatan mineral ilmenit dapat dijadikan sebagai serbuk TiO2 dengan ukuran nanometer, di mana dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku di bidang material maju seperti material fotokatalis untuk pengolahan limbah, solar gas, dan pemutih cat. Sebelumnya penelitian ini telah dilakukan oleh Nafis pada tahun 2019 dengan mendapatkan ukuran partikel sebesar 322,26 nanopartikel, dan penelitian ini akan saya lanjutkan dengan target ukuran dengan target ukuran yang didapatkan yaitu di bawah 100 nanometer. Berikut merupakan tujuan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan surfaktan dalam mencegah proses aglomerasi, mengetahui pengaruh waktu terhadap ukuran partikel pada proses distraksi ultrasonik, mengetahui pengaruh amplitudo terhadap ukuran partikel, mengetahui pengaruh perbandingan diameter reaktor dan transducer terhadap ukuran partikel, dan yang terakhir mengetahui pengaruh kerapatan partikel terhadap laju nuklesi dan ukuran gelembung pada proses distraksi ultrasonik. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama, semakin lamanya waktu, semakin besar amplitudo, dan semakin besar diameter transducer dan reaktor, maka ukuran partikel yang didapatkan akan semakin kecil. Yang kedua, semakin kecil kerapatan partikel, maka akan mendapatkan laju nuklesi yang tinggi dan ukuran gelembung yang besar. Selanjutnya tinjauan pustaka. Ilmenit merupakan mineral titanium besi dioksida atau FeTiO3 sebagai rumus kimianya yang umumnya berwarna hitam atau abu-abu dan memiliki unsur dominan yaitu Ti dan Fe, serta sifat magnet yang lemah atau paramagnetik dan memiliki titik leleh 1050 derajat Celcius. Mineral ilmenit sendiri merupakan salah satu mineral yang menghasilkan TiO2 atau titanium dioksida, di mana titanium dioksida ini dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan dan memiliki sifat-sifat seperti berwarna putih, berat molekulnya sekitar 79,89 gram per mol, kemudian dengan senyawa semikonduktor, struktur kristal yang terdiri dari anatase, brokit, dan rutil. Kemudian mudah terkorosi apabila terpapar oleh bahan kimia, dan terbuat dari bahan alami seperti ilmenit dan rutil. Sintesis nanopartikel. Teknologi nano ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Neryo Taniguchi pada tahun 1940. Nanomaterial sendiri merupakan material yang memiliki ukuran kecil dari 100 nanometer. Dapat dilihat pada gambar yang ada di slide yang merupakan struktur nanopartikel, di mana dapat dilihat bahwa TiO2 berukuran nano yang berwarna hitam yang merupakan hasil karakterisasi dari transmission electron microscopy atau TEM dengan perbesaran 10.000 kali. Metode dari sintesis nanopartikel sendiri terdapat
dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada bottom up dan yang kedua ada top down. Metode bottom up sendiri dikenal juga sebagai metode kimia, di mana menumbuhkan elemen-elemen atau unsur-unsur menjadi suatu senyawa nanopartikel. Beberapa metodenya yaitu seperti sol gel, pirolisis, diffraksi ultrasonik, dan chemical vapor deposition. Metode kedua yaitu top down, di mana top down ini dilakukan dengan mereduksi ukuran menjadikan partikel berukuran nano. Nah, atau disebut juga dengan sintesis fisika. Beberapa metodenya yaitu mechanical milling, laser ablation, dan thermal decomposition. Untuk mendapatkan TiO2 berukuran nano, maka dilakukanlah proses sintesis dengan metode destruksi ultrasonik. Destruksi ultrasonik merupakan salah satu metode untuk menghasilkan material berukuran nano. Pada metode ini, partikel serbuk yang berukuran mikro akan dihancurkan melalui proses kavitasi sehingga diperoleh partikel berukuran kecil dari 100 nanometer. Menurut Meroni pada tahun 2014, proses terjadinya kavitasi pada proses ultrasonik dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut, di mana proses kavitasi akustik seperti pembentukan, penumbuhan, dan pecahnya gelembung di dalam liquid disebabkan oleh adanya pemberian ultrasonik dengan intensitas yang tinggi. Sehingga saat diberikan ultrasonik, gelombang akustik membuat gelembung seperti proses kavitasi dan menyebabkan gelembung terjadinya mengalami osilasi. Gelembung yang berosilasi akan mengumpulkan energi ultrasonik ketika sedang tumbuh menjadi ukuran tertentu. Gelembung yang berosilasi akan mengumpulkan energi ultrasonik. Gelembung yang berosilasi dapat mengumpulkan energi ultrasonik ketika gelembung sedang tumbuh menjadi ukuran tertentu. Pada kondisi proses sonikasi, gelembung dapat tumbuh dengan sangat cepat dan kemudian pecah, sehingga dapat melepaskan energi yang cukup besar yang terdapat pada gelembung dalam waktu yang sangat singkat. Sonikasi yang tinggi menyebabkan terjadinya kavitasi, yang kavitasi sendiri merupakan proses pecahnya gelombang yang berada dalam suatu cairan. Berikut merupakan parameter yang mempengaruhi proses destruksi ultrasonik, di mana yang pertama yaitu terdapat surfaktan, yang kedua ada perbandingan diameter reaktor terhadap diameter transducer, yang ketiga terdapat amplitudo, kemudian lama waktu ultrasonik, dan yang terakhir yaitu kerapatan partikel. Berikut merupakan perkembangan penelitian mengenai sintesis nanopartikel TiO2 dengan metode destruksi ultrasonik selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat, telah dilakukan beberapa penelitian dan didapatkan hasil ukuran nanopartikel dengan berbagai macam parameter juga. Namun, metode yang digunakan tetap sama, yaitu metode destruksi ultrasonik. Nah, saya akan melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Nafis pada tahun 2009, di mana ia menggunakan mineral ilmenit yang berasal dari Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan proses pembuatan TiOSO4 dan dilanjutkan dengan proses destruksi ultrasonik sehingga mendapatkan TiO2 dengan ukuran sebesar 322,26 nanometer. Nilai prekursor yang belum optimal dilanjutkan oleh saudari Aisyah pada tahun 2019 sehingga menghasilkan TI sebesar 44.230 ppm, di mana ia telah mendapatkan parameter optimum pada proses pembuatan prekursor TiOSO4. Selanjutnya, penelitian akan saya lanjutkan menggunakan prekursor dengan parameter optimum yang telah didapatkan oleh saudari Aisyah. Saya akan melanjutkan melakukan sintesis nanopartikelnya dengan target ukuran partikel kecil dari 100 nanometer.
Berikut merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa. Yang pertama ada XRF untuk mengetahui karakterisasi unsur pada sampel. Yang kedua ada XRD untuk menentukan struktur kristal. Dan yang ketiga terdapat particle size analyzer untuk menentukan ukuran partikel. Metode penelitian. Yang pertama, mineral ilmenit yang berasal dari Kalimantan Selatan akan dikarakterisasi dengan XRF dan XRD. Kemudian dilakukan proses milling dengan dismill dengan waktu 5 menit dan kecepatan 50 Hz. Setelah dilakukan proses milling, akan dilakukan proses sieving dengan ayakan 100 mesh dan 150 mesh. Setelah itu, dilakukan proses dekomposisi basa dengan menggunakan reaktan NaOH. Frit akan dianalisa dengan XRD dan dilanjutkan dengan pelindian air, di mana pada pelindian air ini massa Frit dan air yang digunakan yaitu berbanding 1:4. Kemudian residu yang didapatkan dari proses pelindian air akan dilakukan proses pelindian asam dengan menggunakan H2SO4. Nah, didapatkanlah pada pelindian asam ini saya menggunakan parameter optimum yang telah didapatkan oleh Aisyah. Kemudian didapatkan filtrat TiO-SO4, di mana filtrat ini akan dilanjutkan dengan proses destruksi ultrasonik dengan berbagai macam variabel seperti variasi waktu, variasi amplitudo, surfaktan, kerapatan partikel, dan rasio perbandingan diameter reaktor dan transducer. Selanjutnya, endapan dari TiO2 dilakukan proses drying pada oven dengan temperatur 110 derajat Celcius. Kemudian, padatan TiO2 dilakukan uji free settling dan tidak lupa dianalisa dengan XRD. Pada padatan TiO2 dilakukan proses drying dan kalsinasi pada Mavel furnace selama 1 jam dengan suhu 450 derajat Celcius. Kemudian dianalisa dengan XRD, SEM, dan PSA. Setelah itu akan didapatkan data pengamatan dan dilakukan analisa dan pembahasan berdasarkan literatur, kemudian didapatkanlah kesimpulan. Berikut merupakan alat yang akan digunakan selama penelitian dan bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, terakhir terdapat daftar pustaka yang menunjang yang menunjang. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat proposal penelitian ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, terkurang terlebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.